Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, dengan penyertaan dan kasih anugerah dan kekuatan Tuhan, kita sekarang berada dalam doa dan puasa hari ke-25 pada tengah hari ini. Saudara-saudari, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari kita terus mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan dan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Dia Allah yang mengasihi kita dan tidak ada terukurnya kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita puji Dia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar, kasih setiamu
bagi hidup kita dari firman yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari menantikanku, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, oh. Haleluya, Yesus, terpujilah Engkau. Firman-Mu, firman Tuhan, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari menantikanku, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, tajuk renungan kita pada tengah hari ini ialah ketahui firman-Nya dan karya-Nya. Pembacaan kita di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 27. Ketika mereka turun sampai ke hujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan Raja Saul menonjol sebagai kehidupan yang penuh tragedi, yang terdiri daripada serangkaian situasi dan keputusan. Akibat dari perwatakannya yang bermasalah telah menyebabkan kematiannya sendiri dan kematian orang-orang yang dikasihinya. Raja Saul bermula dengan baik, dengan iman yang sederhana yang bergantung kepada Samuel untuk menunjukkan lokasi keldai bapaknya yang hilang. Dia ialah seorang pemimpin yang kuat dan berani. Raja Saul menang dalam pertempuran di Yabesh Gilead, dan dia telah mengalami tangan Tuhan yang kuat dalam memberikan kemenangan kepada Israel dan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Malangnya, setelah itu banyak hal yang merosot tentang Raja Saul, dan antara kesalahan yang paling menonjol ialah kegagalannya yang berulang kali untuk mematuhi firman dan perintah Tuhan. Samuel berkata kepada Saul dengan ayat yang terkenal ini, "Sesungguhnya mematuhi itu lebih baik daripada korban sembelihan." 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saudara-saudari, dalam hidup kita hari ini, kita mengenal pekerjaan Tuhan karena kita melihat
dan mengalami tangannya yang kuat berkarya dalam kehidupan kita dan gereja kita masing-masing. Amin. Namun, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan terbantu jika kita hanya bergantung pada peristiwa atau pengalaman baik kita bersama dengan Tuhan saja. Beberapa hari yang lalu saya menulis bahwa iman kita akan dibangunkan dengan mengalami tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin menambahkan bahwa iman kita akan bertumbuh dengan cepat jika kita mengetahui firman-Nya, percaya pada janji-janjinya, dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar kita menjadi kuat dalam memahami firman Tuhan, baik melalui pembacaan firman-Nya, mendengarkan khotbah-khotbah berdasarkan firman di gereja kita masing-masing, atau mendengar bimbingan Roh Kudus agar iman kita dikuatkan dan memampukan kita untuk mencapai hal-hal besar untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami membuka hati kami, mata kami, dan pikiran kami agar dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami, mata kami, dan pikiran kami dipenuhi oleh kekuatan dan hikmat daripada Tuhan untuk selalu memahami firman-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah kami pribadi-Mu yang selalu haus dan lapar untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami akan bertumbuh dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan pakailah hidup kami agar dimampukan untuk mencapai hal-hal besar untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seterusnya mari kita berdoa. Dalam kajian kesehatan dan Kementerian Nasional terbaru menunjukkan bahwa setiap 3 dari 10 orang dewasa Malaysia berusia 16 tahun ke atas mengalami beberapa bentuk masalah kesehatan mental. Berdoa agar rakyat Malaysia menemukan cara untuk melepaskan tekanan mereka dan agar gereja memainkan peranan yang berpengaruh dalam membantu orang-orang yang menderita dalam kesehatan mental. Mari kita berdoa. Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk seluruh rakyat negara Malaysia ini, agar dilepaskan daripada ikatan masalah penyakit mental yang dialami oleh orang-orang dewasa dalam negara ini. Sama ada itu akibat dari tekanan, penyakit, ekonomi, pembelajaran, ataupun diakibatkan oleh perhubungan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berilah kami hikmat untuk menyelesaikan dan cara untuk melepaskan kami dari masalah tekanan yang dihadapi. Pakailah gereja-gereja-Mu ya Tuhan untuk turut memainkan peranan yang berpengaruh dalam melayani orang-orang yang menderita dalam kesehatan mental ini. Kami berdoa dengan kuasa Roh Kudus, penyakit mental ini dilepaskan dari seluruh rakyat negara ini. Setiap mereka yang menghadapi masalah mental ini dilepaskan, disembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa juga agar masalah pencemaran persekitaran yang dialami oleh masyarakat orang asli ditanggapi secara serius oleh pihak berkuasa yang berkaitan dan ditangani dengan cara yang adil dan pelaksanaan perancangan yang jitu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan semesta alam, saat ini kami berdoa untuk masyarakat orang asli yang mengalami masalah pencemaran persekitaran di kawasan mereka. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus melindungi dan memberikan keadilan bagi mereka. Biarlah pihak yang berkuasa bertanggung jawab memperhatikan masalah pencemaran ini dengan lebih serius, agar keadilan bagi masyarakat orang asli ini dapat lebih diperhatikan dengan benar. Berikanlah hikmat bagi pihak yang bertanggung jawab agar mereka dapat menangani masalah ini dengan adil bersama dengan perancangan yang lebih bijaksana bagi kesejahteraan orang asli ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk para menteri-menteri negara dan seluruh negeri dalam negara Malaysia agar terus bersatu hati untuk memimpin dan memulihkan keadaan negara ini daripada ancaman pandemik COVID-19.
dengan kemerosotan ekonomi yang kita alami. Dan berdoa agar para menteri dan rakyat akan mengutamakan penyelesaian masalah dalam negara ini daripada pertentangan politik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berseru untuk negara kami Malaysia dan seluruh menteri-menteri dalam negara dan negeri kami ini. Kami berdoa agar seluruh menteri-menteri kami akan bersatu hati untuk menangani masalah pandemik dan masalah ekonomi yang kami alami dalam negara kami pada saat ini. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para menteri kami untuk menemukan jalan penyelesaian bagi masalah yang melanda negara kami ini. Lindungilah mereka daripada perpecahan dan pertentangan yang memudaratkan lagi masalah yang ada dalam negara kami ini. Biarlah para menteri kami dan seluruh rakyat akan terus bersatu hati untuk memikirkan bagi keselamatan rakyat dan negara ini. Dan biarlah kami lebih mengutamakan penyelesaian masalah negara kami dibanding masalah pertentangan politik dalam negara kami ini. Lindungilah para menteri dan rakyat ini daripada sikap sombong dan mementingkan keutamaan sendiri. Berikanlah kesejahteraan-Mu ya Bapa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan ke atas negara kita selama ini. Dan sehingga hari ini kita masih dapat merasakan kebaikan Tuhan kepada kita di dalam negara kita ini. Dan mari kita istiharkan berkat dan kesejahteraan Tuhan atas negara kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang berdaulat atas negara kami Malaysia, sekarang kami mau menaikkan syukur kami atas negara ini. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang sudah memelihara negara ini dan seluruh rakyat dalam negara ini. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sudah memelihara negara kami ini, sehingga tahun ini kami dapat menyambut kemerdekaan yang ke-64 tahun. Kami naikkan syukur atas anugerah-Mu ya Bapa bagi negara kami ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi seluruh negeri-negeri dalam negara ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi rakyat ini. Kami bersyukur sebab Engkau ada bersama kami dan tetap menjaga kami di sebalik pergolakan dan masalah yang kami alami dalam negara kami ini selama ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesejahteraan, kedamaian, keharmonian yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi negara ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima dalam negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mengisytiharkan bahwa Engkaulah Tuhan atas negara kami Malaysia. Engkaulah Tuhan atas negeri-negeri dalam negara Malaysia ini. Kami isytiharkan berkat Tuhan tercurah atas seluruh negara Malaysia ini, tercurah atas tanah di dalam negara Malaysia ini. Berkat Tuhan tercurah atas raja kami. Berkat Tuhan tercurah atas menteri-menteri kami. Berkat Tuhan tercurah atas seluruh rakyat ini. Berkat Tuhan tercurah atas sumber-sumber ekonomi negara ini. Tuhan berkati tanah kami, berkati seluruh penghasilan kami, berkati gereja-gereja-Mu, berkati umat-Mu. Dan saat ini kami isytiharkan negara ini sembuh daripada COVID-19. Negara kami bebas, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Malaysia bermazmur, Malaysia bermazmur. Kami semua umat Tuhan di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung diikat dalam kasih Yesus. Kami bangsa terpilih,
Imamat Rajani, bangsa besar kepunyaan Tuhan. Malaysia penuh api kemuliaannya, Malaysia penuh kasih dan kuasanya, Malaysia pelita dan garam dunia, Malaysia, oh tanah airku. Yesus, kami semua umat Tuhan yang cinta Malaysia, bersatu dan bersehati membangun keluarga tercinta. Yesus besertamu, Tuhan memberkatimu. Malaysia, jaya Malaysia, Malaysia penuh api kemuliaannya, Malaysia penuh kasih dan kuasanya, Malaysia pelita dan garam dunia, Malaysia, oh tanah airku, Malaysia penuh api kemuliaannya, Malaysia penuh kasih dan kuasanya, Malaysia pelita dan garam dunia, Malaysia, oh tanah airku, Malaysia, oh tanah airku, Malaysia, oh tanah airku. Haleluya. Malaysia bermazmur, Malaysia bermazmur. Kami bermazmur padamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.